semua negara sudah siap-siap ada gelombang berikutnya. Pengamatan kami ini gelombang BA4, BA5 itu biasanya puncaknya tercapai 1 bulan sesudah penemuan kasus pertama. Jadi harusnya di minggu kedua Juli, minggu ketiga Juli kita akan lihat puncak kasus dari BA4, BA5 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di Ratas mengupdate ke Bapak Presiden bahwa memang beberapa negara di dunia mengalami kenaikan kasus. Dan konsisten penyebabnya adalah varian baru, yaitu varian BA4 dan BA5. Kami juga mengamati khususnya di Afrika Selatan, di mana varian BA4 dan BA5 ini pertama kali teridentifikasi. Dan hasil pengamatan kami bahwa puncak dari penularan varian BA4 dan BA5 ini sekitar sepertiga dari puncak Delta dan Omicron. Kasus hospitalisasinya juga sepertiga dari kasus hospitalisasi Delta dan Omicron, sedangkan kasus kematiannya 1/10 dari kasus kematian di Delta dan Omicron. Jadi walaupun memang BA4 dan BA5 ini menyebabkan kenaikan kasus di beberapa negara di dunia, tetapi puncak dari kenaikan kasusnya maupun hospitalisasinya maupun kematiannya jauh lebih rendah dibandingkan Omicron yang awal. Kami juga mengkonfirmasi hal yang kedua bahwa sudah ada 8 kasus di Indonesia. 3 diantaranya adalah imported case, kedatangan luar negeri dari Mauritius, Amerika, dan Brasil yang datang pada saat acara Global Platform for Disaster Risk Reduction di Bali. Dan sisanya yang 5 adalah kasus transmisi lokal. 4 terdeteksi di Jakarta dan 1 terdeteksi di Bali, tapi yang bersangkutan adalah tenaga media juga yang datang dari Jakarta. Jadi memang transmisi lokal ini sudah terjadi di Jakarta. Hasil pengamatan kami menunjukkan bahwa kenaikan kasus konfirmasi memang terjadi di Jakarta, juga di daerah Jawa Barat, di Banten, dan di Bali. Tetapi kami akan terus memonitor kondisinya, masih relatif baik ya, dibandingkan dengan negara lain yang tadi Pak Menko sampaikan, karena seluruh indikator transmisinya WHO tuh kasih standar ya. Untuk kasus konfirmasi level 1 itu adalah maksimal 20 kasus per minggu per 100.000 penduduk. Kondisi Indonesia sekarang masih di 1. Jadi walaupun ada kenaikan, tapi itu masih di level 1. Positivity rate-nya juga WHO mengasih standar 5%, kita masih di angka 1,36%. Ya. Reproduction rate atau reproduksi efektif itu juga dikasih standarnya di atas 1, yang relatif perlu dimonitor, kita masih di angka 1. Sehingga dari 3 indikator transmisi, kondisi Indonesia masih baik. Walaupun demikian, Bapak Presiden juga memberikan arahan ke kami bahwa lebih baik kita waspada, ya. Lebih baik kita berhati-hati, karena kewaspadaan kita, konservatifnya kita, kehati-hatian kita sudah memberikan hasil bahwa kondisi penanganan pandemi di Indonesia termasuk yang relatif baik dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Dan dengan kehati-hatian juga terbukti tidak menurunkan kegiatan ekonomi juga, karena kegiatan ekonomi kita sekarang juga sudah hampir kembali ke normal. Jadi arahan beliau yang pertama adalah 1, vaksinasi booster ditingkatkan terus. Karena sekarang kan sudah bulan Juni, Juli ini. Semua negara sudah siap-siap ada gelombang berikutnya. Pengamatan kami ini gelombang BA4, BA5 itu biasanya puncaknya tercapai 1 bulan sesudah penemuan kasus pertama. Jadi harusnya di minggu kedua Juli, minggu ketiga Juli kita akan lihat puncak kasus dari BA4, BA5 ini. Kalau memang benar-benar masyarakat kita siap, termasuk dengan boosternya yang baik,
kemungkinan besar puncaknya tidak akan tinggi. Dan ditambah dengan adanya booster ini, daya tahan imunitas masyarakat akan bertahan 6 bulan lagi, sampai bulan Februari Maret tahun depan. Sehingga kalau itu bisa kita jaga, maka Indonesia mungkin akan menjadi satu negara yang pertama-tama dalam 12 bulan tidak mengalami lonjakan kasus. Karena biasanya setiap 6 bulan kan lonjakan kasus itu terjadi. Jadi kalau masyarakat bisa dihimbau oleh teman-teman media sekalian bahwa yuk kita dorong boosternya supaya bisa meningkatkan kekebalan atau imunitas tubuh masyarakat kita untuk melindungi sampai 6 bulan ke depan. Mudah-mudahan nanti Idul Adha 17 Agustusan kita pun bisa merayakan hari raya dan hari kemerdekaan itu dengan baik. Kemudian yang kedua, kita disampaikan juga bahwa lebih baik kita waspada. Jadi kalau ditanya, masker tetap, kalau di luar ruangan kita bisa buka. Tapi kalau di luar ruangannya kerumunannya padat sekali, atau ada yang batuk-batuk, atau kita sendiri merasa tidak sehat, silahkan memakai masker. Kalau di dalam ruangan yang ada AC, sirkulasinya tertutup, disarankan sebaiknya memakai masker. Tidak ada ruginya kita bersikap hati-hati dan waspada. Malah itu benar-benar bisa melindungi diri kita dan orang lain, dan bisa menjaga kesinambungan dari pertumbuhan ekonomi kita. Bapak Presiden juga memberikan arahan agar booster ini bisa lebih mudah diterima oleh teman-teman. Ya, setiap acara-acara besar kalau bisa diwajibkan untuk menggunakan booster, sehingga bisa memastikan teman-teman yang mengikuti acara dengan kerumunan besar itu relatif aman. Kementerian Kesehatan akan sekali lagi melakukan sero survei di bulan Juni-Juli ini, sehingga diharapkan minggu ke-3 Juli atau minggu ke-4 Juli sudah keluar hasilnya. Sehingga sebelum 17 Agustus hari kemerdekaan kita bisa mengambil kebijakan yang lebih tepat berbasis data mengenai bagaimana penanganan pandemi ke depannya. Mungkin dari kami demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.